Kebenaran itu secara umum kan nanti bisa kamu bagi 4. Dari, kalau ontologinya itu tadi monisme, dualisme, pluralisme. Kalau kebenarannya itu bisa dogmatisme, skeptisisme, relativisme, pluralisme. Kalau dogmatisme itu jelas, absolutisme. Ada kebenaran objektif dan absolut. Pokoknya yang bagus ya ini, sudah nggak bisa ditawar. Yang enak ya mesti ini, sudah nggak bisa ditawar. Itu namanya dogmatis. Jadi kalau kalian entah di level apa, dalam hal apa, berpikir mutlak-mutlakan, nggak salah sih. Kadang-kadang dalam hal tertentu butuh, tapi itu namanya dogmatisme. Warung angkringan yang paling enak di Jogja, ya itu sudah nggak ada yang bisa nyaingi pokoknya. Loh, itu namanya dogmatisme. Dogma tentang angkringan. Jadi pokoknya yang paling cantik, tidak ada yang lain, cuma kamu. Itu juga dogmatisme. Jadi absolutisme itu namanya. Hanya itu dan nggak boleh yang lain. Itu namanya dogmatis. Ya. Jadi tidak ada yang lebih bikin aku nyaman selain dirimu, itu dogmatis sudah. Jangan. Ya, jadi ya boleh-boleh saja, itu hakmu kok. Bahwa nanti putus nyari yang lain kan tinggal ganti aja. Sekarang yang ini yang dibilang paling cantik. Ya, dari dogmatisme lama ke dogmatisme yang baru. Oke, itu namanya dogmatis. Kalau yang kedua, skeptis. Kalau skeptis itu lawannya dogmatis. Kalau dogmatis semua dipastikan benarnya, kalau skeptis semua dipertanyakan. Apa ya itu angkringan paling enak? Ya, tunggu dulu lah. Jangan dulu, mungkin kesimpulanku salah. Apa ya kamu yang paling cantik? Ya kelihatannya enggak sih, masih banyak di TV apalagi. Jauh lebih banyak yang lebih cakep. Enggak dulu dibanding dulu kesimpulannya. Apakah cintamu buat aku satu-satunya? Jangan dulu deh. Jangan-jangan ini bukan cinta. Atau jangan-jangan kamu bukan satu-satunya. Itu namanya skeptis. Ada apapun skeptis. Ngaji filsafat enak enggak? Yes. Enggak mesti juga sih. Coba dibahas lagi deh. Ada manfaatnya enggak? Enggak tahu juga ya. Itu harus dibahas lagi deh. Selalu enggak tegas, selalu meragukan sesuatu, mempertanyakan sesuatu, itu namanya perilaku kebenaran skeptis. Jadi skeptis itu nanti kalau agama namanya agnostik. Jadi enggak tahu menau, selalu mempertanyakan. Enggak ada titiknya, selalu tanda tanya. Tidak ada kebenaran pasti dan absolut. Terus ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu kebenaran yang sifatnya itu keliru nulisnya, harusnya subjektif. Biar aja lah, biar kamu ingat, bukan objektif. Jadi kebenaran itu sifatnya tergantung masing-masing individu, masing-masing kelompok, masing-masing konteks, masing-masing aliran. Ya kayak tadi, tergantung. Jadi pokoknya segala hal itu tergantung pokoknya. Itu namanya relatif. Oke, ditraktir enak enggak? Ya tergantung. Yang traktir siapa, ditraktir di mana, dalam kondisi apa. Ya kan? Kalau yang traktir musuh tidak. Yang traktir teman tapi dalam kondisi sakit perut, mencret, enggak usah. Segalanya tergantung, tidak ada satupun yang pasti. Itu namanya relatif. Oke, sholat itu bikin hati tentram enggak? Ya enggak mesti juga, tergantung. Itu tergantung. Kalau kita tahajud terus rasanya tentram enggak mesti juga. Kalau
bareng sama siaran langsung sepak bola juga tidak khusyuk juga sholatnya, khawatir ada gol. Jadi relatif juga. Itu namanya berperilaku relatif, menyikapi segala hal itu sifatnya tergantung. Punya pacar cantik, seneng gak? Tergantung. Ya kan, gak mesti seneng kan punya pacar cantik, kadang-kadang malah susah, malah sumpek. Karena kamu gak tenang hatimu. Tiap hari harus 1 menit sekali harus mention pakai WA, pakai Facebook. Kalau gak dijawab, kamu panik mesti. Wah, di mana ini gak dijawab-jawab? Jangan-jangan kan mesti gitu. Khawatir sama yang lain. Ya, jadi malah gak tenang. Atau berarti punya pacar jelek aja. Apalagi Pak, lebih tergantung lagi. Lebih sumpek lagi. Sumpeknya nyari yang lain. Jadi ya, segala hal itu relatif. Enak mana, naik mobil sama naik motor? Tergantung juga. Enak mana, lulus cepat apa lulus lama? Tergantung juga. Banyak loh yang lulus cepat terus sumpeknya lebih cepat. Karena habis lulus mau ngapain ini, puyeng lagi. Relatif. Dapat nilai A lulus cum laude, seneng gak? Ya tergantung juga. Ada loh yang lulus dapat A malah ndak seneng, ya biasa aja. Dapat A loh Mas. Iya Pak, sudah saya duga Pak, saya itu pinter masalahnya. Nah ya kan enggak. Jadi intonasinya itu dia enggak bahagia, biasa aja Pak, sudah sering saya dapat A itu enggak kaget. Iya. Loh ya kebalikannya, dapat E juga banyak yang begitu. Mas, yo iyalah Pak, wong saya enggak pernah masuk dapat E. Wajar itu Pak, enggak kaget ya, sudah diramal sejak awal. Jadi relatif, tergantung. Oke, beda sama pluralis. Kalau pluralis itu kebenaran itu tidak semata-mata tergantung, tapi kebenaran itu tersebar. Tersebar itu ada berbagai versi. Jadi kadang-kadang hakikatnya kebenaran yang satu, tapi dalam prakteknya karena dipahami dalam konteks yang berbeda, dia jadi banyak. Itu kebenaran pluralis namanya. Jadi kebenaran pluralis itu hubungannya sama ketika orang menyikapi macam-macam perspektif. Misalnya, menurut ini A, menurut itu B, menurut ini C, tapi sebenarnya intinya sama kok, ini. Nah, itu pluralis namanya. Menurut dia C, menurut dia D, menurut dia E, tapi sebenarnya intinya ini kok. Yang sini menyebutnya Allah, sini menyebutnya Yesus, sini menyebutnya Yahweh, sini menyebutnya Buddha, sini menyebut macam-macam. Hakikatnya sebenarnya, nah itu gaya pluralis. Sini menyebut tehnya, sana menyebut santainya, sana menyebut filsafatnya, sini menyebut hikmahnya. Sebenarnya intinya satu, ingin ngejar ilmu pengetahuan. Nah, itu namanya gaya ngomong kebenaran pluralis. Nanti akan diperjelas banyak di belakang, tapi intinya itu. Jadi pluralisme tidak selalu relativisme. Kalau relativisme itu pasti tergantung. Kalau pluralisme enggak. Jadi kadang-kadang ada kebenaran yang visinya sama, intinya satu, cuma manifestasinya banyak. Intinya I love you sih, aku cinta padamu. Tapi aku cinta padamu ini, saya mengekspresikannya tiap hari ngasih bunga, dia mengekspresikannya tiap hari ngasih SMS, sana mengekspresikannya tiap hari ngantar kuliah. Jane karepe podo, ingin menunjukkan rasa cintanya. Nah, gaya kebenaran semacam ini namanya kebenaran pluralis. Oke, kita lihat lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk membedakan apakah
kalian seorang pluralis apa enggak, itu bedakan di 3 hal itu. Ada eksklusi, ada asimilasi, ada pluralisme. Oke ya, tadi kan modus filsafatnya, sekarang modus sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu seorang pluralis apa enggak, coba dilihat. Apakah gayamu eksklusi atau asimilasi atau pluralis? Kalau gaya eksklusi, itu gaya yang benar pokoknya aku tok, atau kelompokku saja. Yang lain nggak bisa, sudah tamat dia, salah dia, sudah sesat. Itu namanya gaya eksklusi. Modus berpikirnya namanya eksklusif. Jadi eksklusif itu bukan elit loh ya. Ya biasanya ngomong, wah eksklusif itu berarti mengecualikan. Bahasa Inggrisnya kan exclude itu kan kecuali, mengecualikan semua yang lain. Jadi yang lain gak bisa masuk. Yang benar cuma aku, maka semua yang lain salah, gak bisa masuk ke yang benar ini. Kalau pengen jadi benar ya harus niru aku atau manut aku. Oke, itu namanya eksklusi. Nah, ada yang lebih sopan apa? Lebih bagus atau lebih beda dengan eksklusi, yaitu asimilasi. Yo, yang paling benar sih aku. Nah, yang lain bisa juga benar, cuma dia harus gini dulu biar cocok sama aku. Nah, itu namanya model asimilasi. Misalnya yang paling bagus itu orang Jawa. Kalau Madura mau ke Jawa, yo dia harus gaya-gaya orang Jawa. Dia harus ngomongnya ya bahasa Jawa, meskipun intonasinya Madura. Tapi baru dia disebut Jawa, itu asimilasi. Karena Jawa lah yang paling baik, itu asimilasi namanya. Kalau eksklusi, tidak boleh ada Madura masuk. Jawa ya Jawa. Madura itu antitesisnya Jawa misalnya. Nah, itu namanya eksklusi. Ya. Nah, kalau asimilasi, Madura mau masuk boleh, tapi ngomong Jawa dulu ya. Tapi bergaya Jawa dulu ya. Tapi ya itu namanya asimilasi. Oke, ya nanti orang Maduranya kan terus ngomong, oh saya asli Jogja Pak. Nah itu Jawa tapi karpe, tapi intonasinya Madura kelihatan. Nah itu dia mengadaptasikan diri sesuai dengan Jawa, itu namanya asimilasi. Karena sama orang Jawa nggak dianggap Jawa kalau belum ngomong Jawa. Nah, yang ketiga pluralisme. Kalau pluralisme, ya yang lain boleh juga masuk. Yang lain kan punya gaya sendiri, punya modus sendiri, punya perspektif sendiri. Yang Madura gayalah Madura, yang Sumatera gaya Sumatera. Kita hidup bareng, membentuk harmoni hidup yang indah di sini. Kita saling memahami, saling mengerti, terus kita punya visi bersama, yuk kita wujudkan. Itu gaya pluralis. Yang paling benar ya aliranku Pak. Aliran yang lain mesti salah. Kalau ada yang lain pengen dianggap benar, ya dia harus ikut prinsipku. Itu asimilasi. Kalau yang lain pasti salah dan dia harus pergi, itu namanya eksklusi. Kalau yang lain, oh ya yang lain silahkan masuk, kita hidup bersama. Silahkan dengan gayanya masing-masing, asal nggak saling nabrak. Nah, itu namanya pluralis. Kita saling memahami. Nah, jadi kamu seorang pluralis atau tidak, coba perhatikan gaya hidupmu. Kamu orang yang suka mengecualikan. Mengecualikan itu ya berarti menyesatkan, mengkafirkan, memurtadkan atau tidak. Atau orang yang suka ngasih syarat. Oke, kamu tak terima, tapi syaratnya gini ya. Oh, Ahmadiyah bolehlah masuk kelompok kita, syaratnya dia nggak boleh berpendapat ini, nggak boleh berpendapat ini, dia harus tobat dari ini, dari nah itu namanya menuntut asimilasi. Tapi kalau pluralis,
Ya silahkanlah kamu yakini keyakinanmu itu, tapi jangan nyenggol kepentinganku ya. Kita hidup bersama, harmoni. Tolong dipahami saya juga mencoba ngerti kamu. Karena kita hidup di ranah yang sama, kita punya visi bersama. Ya ayo hidup bareng, itu namanya pluralis. Ya ini pilihan hidup. Saya nggak ngomong yang paling benar yang mana. Kebijaksanaan praktismu yang harus main. Monggo kamu pilih yang relevan untuk hidupmu yang mana. Mungkin dalam konteks tertentu kamu harus bergaya eksklusi. Kadang-kadang kamu harus main asimilasi, tapi seringkali kamu harus bergaya pluralis. Jadi tidak harus dipatok. Sesuaikan dengan konteksmu masing-masing. Oke. Eksklusi itu misalnya ini area khusus cowok. Ya kadang-kadang kan harus gitu. Kalau ada cewek masuk habis dia. Sudahlah, jangan ikut-ikutan masuk. Kalau asimilasi, kalau ada cewek mau ke sini harus bergaya cowok dulu ya. Jangan sampai ketahuan kalau cewek. Hai, itu namanya asimilasi. Kalau pluralis, alah masuk aja nggak apa-apa, asal nggak senggol-senggol ya. Gawat kalau senggol-senggol lah itu. Kita bareng-bareng sini, ayo belajar bersama. Itu namanya pluralis. Oke, exclusion, assimilation, dan pluralism. Oke, kita lihat key point-nya. Apa sih dogma-dogma intinya pluralisme itu? Teori-teori pluralisme, monisme, apakah kita harus liberal atau tidak, itu sebenarnya teori-teori yang harus kita baca dari luar. Karena dia melibatkan hidup kita langsung. Kenapa harus keluar? Karena sesuatu itu tidak akan bisa kita pahami dengan jelas kalau kita terlibat di dalamnya. Harus agak keluar dulu, lihatan dirimu dari luar. Kamu seorang yang apa sih? Selama kamu masuk terlibat di dalamnya, biasanya tidak bisa objektif. Keluar sebentar untuk muhasabah. Anggap aja kamu sedang hadap-hadapan dengan dirimu sendiri, terus dicek. Karena ketika kamu masih sangat terlibat dengan dirimu sendiri, kamu nggak bisa metani. Apa ya metani itu bahasa Indonesianya? Nggak apa? Ngoreksi ya. Agak beda kalau ngoreksi itu nyari-nyari mana yang metani itu kayak milah-milah apa? Ya. Metani. Beda sama mata ini. Cuma kalau di kampung itu metani, kelanjutannya pasti mata ini. Petan itu kan nyari kutu itu. Kalau sudah ketemu dibalik dari metani jadi mata ini. Oke. Jadi itu harus keluar. Ya kayak kamu lihat tembok itu loh. Saya sering bilang kalau wajahmu sama tembok itu nempel, warnanya tembok tidak akan kelihatan. Kalau wajahmu sama wajahnya pacarmu nempel, dia cakep apa jelek tidak ada bedanya. Kelihatan cakep apa jelek kalau kamu sudah ngambil jarak. Ketika jarak itu tidak ada, ya podo wae, apakah dia cakep apakah jelek sama saja. Nah, maka untuk ngecek kamu pluralis apa enggak, atau kamu itu dogmatis, atau kamu itu apa, ya kamu harus mending dirimu sendiri dalam keterlibatannya. Jadi agak keluar. Uniknya manusia itu kadang-kadang untuk keluar kamu harus masuk. Itu yang agak unik. Kenapa? Karena perangkatmu yang sejati itu ada di dalam. Jadi untuk melihat dirimu keluar itu justru kamu harus berjalan masuk. Tengok dirimu yang ada di dalam. Tapi dari luar, nah, itu kan susah. Jadi bergerak keluar tapi menuju ke dalam. Oh itu susah itu. Keluar masuk, masuk keluar apa keluar, susah itu. Itu ajaran sufi, keluar di dalam, masuk di luar, atau masuk ke dalam, keluar di macam-macam kombinasi teorinya. Itu nanti belajar Ibnu Arabi, Rumi dan kawan-kawan. Gimana masuk ke dalam dan keluar di dalam. Oke. Oh, anda sing senyum-senyum. Ada apa dengan keluar di dalam dan masuk di
Terus key point yang pertama adalah ingat-ingatlah bahwa pluralisme itu tidak sekedar pluralitas. Ya, banyak orang ngomong, loh kalau Islam itu pro pluralitas tapi tidak pro pluralisme. Ya nanti dulu, ayo dilihat sih. Pluralisme memang tidak sekedar pluralitas. Kalau pluralitas itu pasif. Pasif itu, oh iya ada banyak agama, selesai. Oh iya ada banyak perspektif, selesai. Tapi pluralisme juga energetic engagement with diversity. Kamu juga terlibat aktif. Jadi nggak sekedar oh iya ada banyak aliran, oh iya ada banyak kelompok. Lah terus ngapain kalau ada banyak kelompok itu? Apa yang harus kamu lakukan terhadap banyak kelompok, terhadap keragaman di sekelilingmu? Jadi energetic engagement. Energetic itu ya energik, aktif, engagement itu keterlibatan. Kamu harus terlibat langsung dalam keragaman itu. Kamu harus milih sikap, harus diapain kalau beragam. Pak, teman saya loh Pak, ada yang pemarah, ada yang pemurah, ada yang ngamuan, ada yang santai, ada yang... Iya kan tidak sekedar ya selesai gitu. Tapi lah terus ngapain kalau punya teman macam-macam itu? Terhadap temanmu yang pemarah kamu ngapain? Terhadap temanmu yang pemurah kamu ngapain? Nah, itu energetic engagement. Nggak sekedar didiamkan saja. Jadi pluralisme ya tidak sama memang dengan pluralitas. Awalnya pluralisme ya pasti pluralitas. Jadi pluralisme itu pluralitas yang kelanjutannya. Jadi kalau ada yang bilang ya pluralisme beda lah sama pluralitas. Iya beda, tapi itu nyambung sebenarnya. Dari pluralitas menjadi pluralisme. Karena dia aktif, maka pluralisme yang kedua tidak sekedar toleransi. Ya, toleransi itu bagus, toleransi itu penting, tapi tidak semata toleransi. Toleransi itu batas paling bawah. Toleransi itu, Pak, boleh nggak saya kesini pakai sarung aja? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan toleransi. Jadi boleh nggak saya nggak muslim sih ikut ngaji ini? Ya bolehlah, silahkan. Nggak boleh nggak? Itu toleransi. Toleransi itu sifatnya pasif. Ya minimal orang harus toleransi. Tapi jangan berhenti di toleransi. Ketika kamu pasif, nanti kalau ada kasus misalnya tabrakan kepentingan, yang terjadi biasanya ledakan. Karena kamu tidak paham. Ya kayak misalnya orang tidak paham loh, kenapa sih umat Islam itu tiap bulan Idul Adha, setiap kali tanggal 10 di Idul Adha itu membantai sebanyak itu kambing dan sapi. Oh, itu aktivis-aktivis lingkungan bisa marah itu, habis-habisan komplain, kok berani-beraninya bunuh ini itu. Nah, itu kan bagi yang tidak paham selama ini toleransi saja. Ketika ada konflik kepentingan misalnya, itu karena dia tidak paham apa-apa, selama ini hanya toleran aja. Oh, sekarang kok malah nyenggol aku ini. Malah itu biasanya lahirnya konflik. Kamu yang tidak, misalnya orang Hindu, dia sangat mensucikan sapi. Di India bahkan sapi itu ada di ruang tamu. Ya kan? Oh, itu misalnya kamu besok kuliah di India, bapak kosmu Hindu, dan kamu ditaruh di kamar di ruang tamu, ternyata bareng sapi. Lah ya contoh kan begitu. Itu kamu tiap hari bisa marah-marah. Kalau awalnya hanya biarkan aja dia percaya begitu, itu kan toleransi. Maka toleransi itu minimal. Untuk masuk pluralisme harus ada active seeking of understanding across line of difference. Jadi aktif mencari pemahaman terhadap yang berbeda.
Jadi untuk menuju pluralisme, ya awalnya toleransi, tapi terus ya saling memahami. Pahami kenapa kok dia naruh sapi di kamar tamu. Seperti apa sih doktrinnya tentang sapi. Pahami kenapa umat Islam melakukan pembantaian besar-besaran. Pahami kenapa seorang muslim harus dipotong anunya kalau sudah balik. Yang laki-laki namanya sunat. Ya kan tidak bisa terus kalau nggak paham. Wah, orang Islam tetanggaku ini kok anaknya dipotong anunya, ini kekerasan, ini dilaporkan polisi harusnya. Loh iya, dipahami dulu dong perspektifnya dia. Karena nggak selalu yang tampaknya keras itu kan kekerasan. Kamu pacaran sama pacarmu di pinggir pantai terus pukul-pukulan, jiwit-jiwitan, yang nggak ngerti, wah kekerasan ini. Ya kan kamu kan nggak bisa lapor polisi terusan. Maka active seeking of understanding itu konteksnya apa sih? Tidak sekedar toleransi. Tadi kamu toleransi, biar aja urusannya sendiri pacaran. Lu kok pukul-pukulan, jiwit-jiwitan. Lalu sekarang kejar-kejaran. Kamu tidak usah ikut ngejar. Nanti ada orang pacaran kejar-kejaran, kamu ikut. Wah, saya ikut ngejar, jangan-jangan ada masalah. Biar aja. Nah, itu active seeking of understanding. Jangan sekedar toleransi. Ya boleh lah, minimal toleransi. Tapi kan ketika hanya toleransi, mudah terjadi konflik karena kamu nggak ngerti maunya. Oke kan, bagi kamu yang nggak ngerti kan, apa orang Kristen itu ibadah kok nyanyi-nyanyi lah, sambil makan roti, sambil minum sirup lah. Nah, kan kelihatannya kok lucu, so, sambil minum, makan roti, nyanyi-nyanyi, masuk gereja pakai sepatu masih kotor, ya kan. Pemaknaannya sangat beda dengan kita. Mungkin sana juga tidak paham apa orang Islam itu pakai sarung, tidak pakai sempak, terus masuk ke misalnya contohnya ngono. Jadi active seeking of understanding. Oke. Kalau tidak gitu kita akan sering konflik karena kita punya sistem makna yang beda-beda. Terus pluralisme, seperti dibilang di awal, tidak selalu berarti relativisme, tapi encounter of commitment. Jadi saling mempertemukan komitmen. Jadi pluralis itu, aku tiap hari Jumat jam 12 ada sholat ya, pamit sebentar dari kantor. Oh iya, saya juga kayak gitu, cuma kalau saya Minggu sih. Nah, komitmen. Jadi ndak relativisme membiarkan, apalagi semata-mata nganggap sama semua. Sebagaimana aku meyakini kebenaranku, aku terima kalau kamu meyakini kebenaranmu. Itu pluralisme. Kita masing-masing saling menegaskan komitmen dalam hidup kita yang bersama. Oleh karena itu, seperti di yang terakhir itu, bahasa pluralisme adalah bahasa dialog and encounter. Jadi harus terbuka, saling dialog, saling bertemu. Jangan jauh-jauhan sekedar toleransi, bukan urusanku itu urusanmu. Tidak, ketemu, saling paham, dan dialog. Dari situ akan lahir situasi sosial yang lebih kondusif. Jadi key pointnya itu energetic engagement with diversity, active seeking of understanding across line of different, dan encounter of commitment, serta dialog and encounter. Keyword-keywordnya itu kalau pengen jadi seorang pluralis. Oke. Terus untuk membentuk satu konstruksi masyarakat yang pluralis, syaratnya apa? Yang pertama, harus ada nilai-nilai bersama yang dianggap berharga bersama-sama, yang disepakati. Ya, aku muslim, kamu non-muslim, tapi kita hidup di desa yang sama. Mari kita bikin desa kita ini aman, tentram, damai. Aman, tentram, damai itu nilai bersama yang diperjuangkan bersama.
Kita ada di Indonesia bareng-bareng, kita punya kesepakatan nilai namanya Pancasila. Nah, itu nilai bersama. Kalau nggak ada nilai bersamanya, biasanya susah orang untuk diajak hidup bareng. Kalau kamu nggak punya visi yang sama di tengah masyarakat yang kamu sangat berbeda, itu biasanya tidak akan lahir masyarakat yang pluralis. Lahirnya konflik. Itu yang kadang-kadang misalnya di Jogja sering ada konflik. Masyarakat daerah tertentu punya tradisi tertentu, gaya hidup tertentu. Di satu desa yang sudah punya gaya hidup sendiri, nilai yang diperjuangkan berbeda, akhirnya clash antara penduduk lokal sama pendatang. Untuk bisa ndak clash, harus ada nilai-nilai bersama yang dianggap cocok untuk bareng-bareng. Syarat pertama itu. Syarat kedua, dasar hubungannya adalah itu tadi, toleransi dan mutual respect, saling memahami, saling menghargai. Kalau toleransinya sudah nggak ada, nggak akan lahir pluralismenya. Minimal harus ada toleransinya. Kalau orang sudah tidak mau toleran, ya sudah wassalam, cerai saja, pisah saja, daripada konflik. Kamu sama temanmu juga begitu. Kok temanmu tidak bisa toleran, tidak bisa memahami dirimu, egonya sendiri yang main, mending menurut saya jangan dipaksakan bareng, akan saling menyakiti. Maka harus ada mutual understanding, mutual respect. Kamu satu kos, sekamar berdua, yang satu suka lagu keras, yang satu suka lagu dangdut. Oh, itu kan siksaan tersendiri kalau tidak mutual understanding, tidak saling toleran. Setiap kali yang situ nyetel lagu dangdut, kamu pontang-panting, sumpeknya luar biasa. Atau yang setiap temennya yang sini nyetel lagu keras, kamu juga stres, tidak karu-karuan. Saling menyiksa. Yang satu kalau tidur lampunya harus nyala, yang satu kalau tidur lampunya harus mati. Akhirnya sama-sama nggak tidur semalam. Rebutan. Maka harus ada mutual understanding, mutual respect dan dialog. Yang ketiga, ruang publiknya harus sehat, terbuka, komunikasinya jalan. Bukan logika kekuasaan. Kalau logika kekuasaan, ruang publiknya nggak sehat. Siapa yang kuat, siapa yang mayoritas, siapa yang dominan, dia yang menang. Tidak akan bisa lahir mutual respect. Yang ada ideologi yang dominan, dia yang mendominasi. Yang keempat, tidak boleh di situ ada legalisasi pada kekerasan, pemaksaan, hegemoni. Kalau ada satu saja aturan yang membolehkan hegemoni, dominasi, apalagi kekerasan, tidak akan bisa lahir pluralisme. Tidak boleh ada. Apakah itu undang-undang, apakah itu hukum, apakah itu tradisi adat yang membolehkan maksa, hegemoni, dan yang sejenis itu. Kalau ada, tidak akan lahir masyarakat pluralis. Oke, jadi itu prasyaratnya itu. Kalau prasyarat itu berarti kalau ini tidak terpenuhi, ya susah kamu membentuk milieu komunitas yang saling menghargai gaya pluralisme. Terus penghalangnya biasanya 1, 2, 3, 4 hal ini. Yang pertama namanya prejudice. Yang kedua namanya etnosentris. Yang ketiga namanya stereotype. Yang keempat namanya diskriminasi. Ini nanti yang jadi sumber ruang publiknya tidak sehat. Yang jadi sumber orang susah mutual respect, mutual understanding. Prejudice itu sikap tidak adil terhadap orang lain yang didasarkan pada asosiasi dirinya terhadap kelompok tertentu. Kalau orang Syiah mesti suka bohong. Itu prejudice namanya. Orang NU mesti sukanya yang bid'ah-bid'ah, yang khurafat-khurafat itu. Itu prejudice. Senengannya sholawatan aja terus.
Itu prejudice namanya, asosiasi dengan kelompoknya. Jadi kalau orang Madura apa mana mesti. Itu prejudice namanya. Mahasiswa UIN mesti wajahin deso-deso mesti. Itu prejudice. Jadi dari situ terus kamu tidak adil. Jadi tidak adil didasarkan pada asosiasi dirinya. Sudahlah, nggak usah ngajak yang NU, nanti dikit-dikit ngajak selawatan, nanti diajak rekreasi ya milihin yang kuburan, nggak usah lah. Misalnya, contohnya ngono kuwi, itu namanya prejudice. Kamu jadi nggak adil, sing NU ora dijak rekreasi. Oke, yang kedua etnosentris. Etnosentris itu arogansi budaya. Jawa lo top, tinggi levelnya dibandingkan yang lain. Jawa itu yang nomor 1 di dunia ini. Apa-apanya unggul dia, itu namanya etnosentris. Menganggap semua yang di bawah Jawa levelnya rendah. Bukan Jawa, Eropa. Eropa itu dahsyat. Sana kebudayaan adiluhung dunia ada di sana semua. Yang kayak Eropa. Yang Bali bilang, Bali itu budayanya luar biasa dia. Nanti yang Amerika juga lah. Amerika itu pusatnya peradaban. Kayak mikir kayak gini namanya etnosentris. Ya termasuk agama, termasuk etnis, termasuk gaya hidup. Ketika orang merasa lebih tinggi dengan dasar itu semua, namanya etnosentrisme. Kalau ada etnosentrisme, tidak akan lahir masyarakat saling pengertian, mutual respect atau mutual understanding. Yang ketiga stereotype. Ya contohnya stereotype itu tak tulis semua orang kota mesti materialis. Semua cewek itu matre. Semua cowok itu mesti tidak setia. Itu stereotype. Semua janda mesti gatel. Itu stereotype. Kan ada teori kayak gitu kan. Jadi menganggap kalau sudah masuk kelompok itu cirinya mesti itu. Orang Madura itu apa? Paling kalau nggak tukang cukur ya sate. Itu stereotype. Nggak mau sama Madura, itu stereotype. Jadi itu biasanya menghalangi interaksi bareng-bareng. Sudah stereotype. Begitu kamu naik kereta dekat orang Madura, ini nggak tukang sate, tukang cukur ya mesti. Itu stereotype. Nggak boleh. Jadi yang jadi menteri juga ada, yang jadi pejabat juga banyak. Cuma karena stereotype itu tadi lahirnya begitu. Indonesia misalnya di Timur Tengah, mungkin di Arab Saudi sekarang kesannya itu TKI. Yang perempuan TKW. Dan itu bisa melahirkan stereotype. Lihat orang Indonesia mesti dianggapnya level buruh semua, level TKI semua. Itu stereotype. Atau bagi kamu orang Barat mesti seks bebas. Nanti ada turis perempuan, gimana? Mau ndak? Iya. Mbok anggap pokoknya mesti katok bule, mbok anggap seks bebas mesti wis. Jadi lihat bule perempuan bayanganmu mesti ke situ. Itu namanya stereotype. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi itu kamu ngerti sendiri kan. Mungkin gara-gara prejudice, etnosentris, stereotype, nanti dia kamu kecualikan, kamu pinggirkan. Jadi tidak kamu masukkan dalam kelompokmu. Yang lain dapat, dia enggak. Ayo kita jalan-jalan, tapi tidak usah ngajak yang NU, nanti ngajaknya ke kuburan. Tidak usah ngajak yang Madura, nanti dia nyari besi dijual. Enggak usah ngajak. Itu namanya diskriminasi. Gara-gara sebab-sebab di atas, kamu kecualikan dia. Itu penghalang-penghalang untuk melahirkan komunitas yang egaliter, saling menghargai. Jadi jangan, hati-hati, jangan prejudice, jangan etnosentris, jangan stereotype, apalagi jangan diskriminasi dalam hal apapun, di level apapun. Kalau dalam bahasa agama itu namanya zalim semuanya.
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus, tadi basis teorinya tentang pluralisme. Sekarang kita masuk yang isu kontroversialnya, pluralisme agama. Jadi dalam prakteknya pluralisme agama itu bisa dimaknai sebagai 4 gaya. Jadi tidak satu sebenarnya dalam prakteknya loh ya, yang disebut pluralisme agama. Pluralisme agama itu yang pertama menganggap bahwa dalam agama lain juga ada kebenaran. Juga ada kebenaran bukan berarti agamanya benar loh ya. Ini gaya pertama. Misalnya, kalau di Kristen, di Nasrani diajarkan kasih sayang, itu kebenaran loh. Kenapa? Itu di Islam juga diakui kalau ini kebenaran. Dalam Hindu diajarkan menghargai semua makhluk hidup. Itu kebenaran. Di Islam juga ada kebenaran semacam itu. Jadi dalam hal ini sama-sama benar. Ajaran agama di Hindu tentang menghargai makhluk hidup. Itu namanya gaya pluralisme pertama. Jadi bukan agamanya yang sama-sama benar, tapi ada aspek-aspek ajaran yang sama-sama benar antara agama. Ini juga disebut pluralis. Kemarin saya bilang passing over itu kan kita melacak kebenaran-kebenaran yang ada di agama lain, di tradisi spiritual yang lain, yang ternyata di Islam juga ada. Itu sebenarnya pluralisme gaya pertama. Jadi tidak harus menyamakan semua agama, tapi menganggap ada unsur kebenaran di agama-agama lain. Meskipun pasti juga ada yang tidak disetujui. Terus yang kedua, ini baru. Kalau yang kedua, klaim kebenaran agama-agama itu ya mereka sama-sama benar. Itu baru yang kedua. Jadi ada gaya yang memang nganggep agama-agama itu sama-sama benar kok. Misalnya yang bilang bahwa dalam aspek esoteris, dalam aspek batin itu sebenarnya semua agama sama. Hanya aspek lahirnya aja beda. Hanya bahasa saja yang beda. Itu namanya, itu gaya kedua. Ya, kalau di Islam disebut Allah, kalau di Yahudi disebut Yahweh, kalau di Zarathustra kemarin disebut apa, kalau di Hindu disebut apa, di Jawa Semar kemarin disebut Sang Hyang apa, dan seterusnya. Sebenarnya itu hanya istilah yang sama, hanya istilah yang berbeda menyebut entitas yang sama. Karena perbedaan konteks. Ya orang Jawa lidahnya pasti bukan lidah Arab, jadi menyebut zat yang puncak itu pakai istilah mereka sendiri. Misalnya Gusti Kang Murbeng Dumadi. Orang Arab susah disuruh ngomong Gusti Kang Murbeng Dumadi. Yo isone Allahu Akbar. Sama kayak orang Hindu, dia punya istilah sendiri. Nah, jadi itu gaya kedua. Jadi agama-agama itu ya sama sebenarnya, hanya beda ekspresi karena pengaruh manusia yang memahami dan budaya yang jadi latar belakangnya. Oke. Nanti yang belajar di Fakultas Bahasa bisa dicek, misalnya Yahweh sama Allah itu sebenarnya nanti akar kata yang sama. Yang pinter ilmu bahasa. Terus yang ketiga, gaya ketiga, bukan agama-agama itu sama, ya agama-agama itu beda.
Tapi kita kan harus kerjasama, kita kan harus saling memahami, kita harus bersatu. Wong kita hidup di dunia yang sama. Nah, itu gaya ketiga. Jadi kesatuan, kerjasama, pemahaman antara agama yang baik. Jadi itu gaya yang ketiga. Terakhir, gaya yang keempat, toleransi. Gaya minimal. Itu juga kadang dianggap sama dengan pluralisme. Jadi kalau ada orang ngomong jangan jadi pluralis, karena pluralis menganggap sama semua agama, dia tidak salah, cuma belum lengkap. Karena konotasinya pluralisme tidak semata-mata orang yang menganggap semua agama sama. Ada juga yang bilang pluralisme itu orang yang menganggap ada kebenaran di agama yang lain. Ada juga yang bilang pluralisme itu adalah agama-agama yang berbeda harus bersatu, saling memahami, membangun kehidupan yang harmonis. Ada juga yang bilang pluralisme itu ya saling toleransi antara agama. Jadi maknanya tidak satu. Dan yang tadi bilang semua agama sama, itu biasanya tidak sama. Ya aspek fisiknya sih jelas beda, aspek bahasanya jelas beda, modus peribadatannya juga beda. Tapi batin dan intinya itulah yang biasanya dianggap sama. Jadi makna pluralisme agama itu setidaknya ada 4. Nanti di belakang ada lagi, bisa sampai 5. Tapi sementara dipahami 4 dulu. Jadi kalau ada yang setuju tidak setuju ya tidak apa-apa. Misalnya Pak, dari 4-4-nya itu saya nggak setuju semua, jadi saya nggak setuju pluralisme, ya tidak apa-apa. Sebenarnya saya nggak setuju cuma yang nomor 2 aja Pak, yang menganggap semua agama sama. Yang lain sih saya setuju. Tapi ya saya tetap harus ngomong semua pluralisme saya nggak setuju. Ya tidak apa-apa. Yang penting kan kamu sekarang jelas duduk persoalannya. MUI memfatwakan pluralisme haram itu dengan mendefinisikan pluralisme di definisi yang kedua. Dan kamu jangan marah-marah sama MUI. MUI kan berhak punya pendapat sendiri toh. Kalau kamu nggak setuju juga tidak apa-apa, setuju juga tidak apa-apa toh. Kamu boleh marah kalau MUI maksa kamu. Kalau nggak setuju, kamu akan dibawa ke polisi, ya itu baru marah lah. Wong MUI berfatwa itu kan tidak mengikat kamu. Kamu kan sering marah-marahi MUI itu kan, ya nggak harus dimarah-marahi. Kalau nggak setuju, ya wis, kan gitu aja. Karepmu kan gitu aja. Kita punya karep sendiri, tidak apa-apa. Fatwa itu kan alternatif pendapat dari para ulama. Nah, kalau kamu nggak setuju ya tidak apa-apa. Kamu nyari ulama yang lain ya nggak masalah. Itu pluralisme agama. Ya ini nanti sebenarnya sudah dijelaskan di depan. Ada standpoint untuk lebih memudahkan.